البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah muqaddimah tafsir. Qala al-mu'allif wa asbahullah faslun fi tafsiril Qur'an bil Qur'an. Pembahasan seputar penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Terkadang Al-Qur'an butuh penjelasan, dijelaskan dengan ayat yang lain di dalam Al-Qur'an juga. Itu maksudnya. Wa tafsiru bis sunnah wa aqwalus sahabat. Terkadang menafsirkan dan juga menafsirkan Al-Qur'an dengan as-sunnah, dengan hadis dan juga dengan ucapan para sahabat. Qala Abdullah Mas'ud, qala Abdullah Abbas misalkan. Paham ya? Nah, jadi menafsirkan Al-Qur'an terkadang dengan Al-Qur'an juga, terkadang dengan as-sunnah, terkadang dengan ucapan-ucapan para sahabat. Mahfum insyaallah? Karena Al-Qur'an tidak akan bisa berdiri sendiri, harus dilengkapi dengan as-sunnah. Paham ya? Oleh karena itu kalau orang mencukupkan Al-Qur'an saja digelari dengan apa kemarin? Qur'aniyun. Kalau di Indonesia digelari dengan apa? Jamaah ingkaru as-sunnah. Paham ya? Jamaah yang mengingkari as-sunnah. Allahu musta'an. Naam. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan, "Fama ahsan turuq tafsir?" Apa yang paling terbaik metode di dalam menafsirkan? Fal jawab, in asahat nam. In asahat turuqi fi dzalik an yufassir al-Qur'an bil Qur'an, yufassir al-Qur'an bil Qur'an. Sesungguhnya metode yang paling sahih di dalam penafsiran adalah apa? Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Paham belum? Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, itu metode cara yang paling terbaik. Naam. Fama ujmila fi makanin fa innahu qad fussira fi mawdin akhar. Kalau di suatu tempat itu masih mujmal global, paham ya? Maka sungguh telah dirinci, dijelaskan, fusira, ditafsirkan di tempat yang lain. Wa makhtusira fi makanin, dan kalau di suatu tempat itu ternyata ringkas, diringkas, faqad busita fi mawdin akhar, sungguh telah dibentangkan, dijabarkan, dipaparkan di tempat yang lain. Itulah Al-Qur'an Karim. Paham ya? Nah, kadang-kala masih global, masih mujmal gitu ya. Nah, ternyata di ayat yang lain dijelaskan. Paham ya? Terkadang dalam Al-Qur'an masih global semuanya, enggak ada penjelasan, di dalam As-Sunnah jelaskan. Seperti apa kemarin? Ayat mengenai wajibnya apa? Salat 5 waktu. Mengenai wajibnya haji, mengenai wajibnya puasa Ramadan, rincian-rincian salat 5 waktu, gerakannya di mana, Bang? Di dalam As-Sunnah. Antum mencari dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas pun enggak akan dapat gerakan salat itu dijumpai di situ. Gerakan salat maksudnya apa? Mulai takbiratul ihram sampai salam enggak ada. Percaya enggak? Harus percaya, enggak percaya buktikan. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas buka-buka. Gerakan salat mana ya? Takbiratul ihram kok enggak ada ya? Enggak ada memang. Paham ya? Al-Qur'an itu terkadang disempurnakan dengan As-Sunnah penafsirannya. Naam. Oleh karena itu yang kita lewati, kalau antum lihat di ganggang itu, MTA, Majelis Tafsir Al-Qur'an, itu kebanyakan gagal paham orangnya. Karena mereka mengandalkan Al-Qur'an saja. Kita lewati contohnya dulu ya. Apa yang dihalalkan mereka kemarin katanya? Anak tikus. Cindil anak tikus katanya halal. Lah kenapa halal? Enggak ada pengharamannya dalam Al-Qur'an. Ada enggak lafaz cindil anak tikus haram? Enggak ada katanya. Yang haram itu tikus kata dia. Allah musta'an. Kalau anaknya enggak haram, anak diperdengarkan suaranya itu Allah musta'an. Suaranya itu menggelikan, menggemeskan, bikin marah juga itu loh. Masa cindil halal, ibunya yang haram katanya. Tanya, kalau ibunya haram, anaknya juga haram. Belum? Maksudnya bagaimana? Tikus kan haram, fuesiqah. Cindilnya katanya enggak ada yang mengharamkan. Jadi kita enggak bisa mengharamkan orang yang mengkonsumsinya. Maksudnya bagaimana? Banyak yang gagal paham. Karena mereka mengandalkan Al-Qur'an saja. Untuk menghantam mereka satu poin saja, tanya kepada mereka, "Bapak gerakan salat, puasa, zakat diambil dari mana, Pak?" Dari Al-Qur'an. Buktikan dari Al-Qur'an. Kebingungan dia nanti. Al-Fatihah cari salatnya enggak ada masalah salat. Dalam As-Sunnah. Karena mereka enggak mau kalau As-Sunnah, ingin Al-Qur'an itu loh pengennya. Itu keliru. Nah, Allah musta'an. Kita lihat lagi dikit lagi. Na'am fa in a'yaka dzalik fa 'alaika bis-sunnah. Naam. Jika hal tersebut telah memahamkanmu dalam masalah tersebut, maka wajib atasmu untuk apa? Naam, untuk apa? Untuk afanya. Fa in a'yaka dzalik, kalau seandainya enggak memungkinkan hal tersebut, maksudnya Al-Qur'an ditafsirkan Al-Qur'an enggak memungkinkan, paham ya?
enggak memungkinkan, maka wajib atasmu bis-sunnah, berarti menafsirkan Al-Qur'an dengan as-sunnah. Fa innaha syarihatun lil Qur'an wa muwaddihatun lahu. Dikarenakan as-sunnah itu adalah penjelas untuk Al-Qur'an dan penggamblang untuk Al-Qur'an. Tahu penggamblang itu? Gamblang jelas wadih. Paham ya? Itu artinya. Naam. Bal qad qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, bahkan telah berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, nah beliau berkata, kullu ma hakam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu minal Qur'an. Masyaallah. Semua yang Rasulullah hukumi, paham ya? Nah, barakallahu, yang Rasulullah mengambil hukum atau berhukum dengannya, itu semuanya adalah yang termasuk yang dipahami dari Al-Qur'an. Sumbernya Al-Qur'an maksudnya. Paham ya? Nah, jadi Rasulullah kan berhukum, menghukumi, disebutkan dalam as-sunnah. Sumbernya dari mana? Al-Qur'an. Paham maksudnya? Ayo, nah barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takunil kha'inina khasima." Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan benar agar engkau menghukumi, menetapkan, memutuskan perselisihan, pertikaian di antara manusia yang terjadi dengan apa yang Allah Ta'ala berikan pandangan kepadamu. Paham ya? Jadi Rasulullah menghukumi itu diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala gitu loh. Sumbernya dari Al-Qur'an, terkadang penjelasan dalam as-sunnah itu. Mohon salah ya? Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu adz-dzikra, itu Al-Qur'an, untuk atau agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Dan tidaklah kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an kecuali agar kamu bisa menjelaskan kepada mereka terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan menjadi apa? Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk serta rahmat terhadap kaum yang beriman. Wa li hadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala inni utitul Qur'an, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa yang semisalnya? As-sunnah. Dalam lafaz lain, ala inni utitul Qur'an, sama. Yakni as-sunnah. Jadi yang semisal Al-Qur'an, as-sunnah, dua-duanya wahyu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sunnah aidan lam tunzal alaihi bil wahyi. Sunnah juga diturunkan padanya dengan wahyu juga. Kama yunzal Al-Qur'an, sebagaimana Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an telah diturunkan, la annaha tutsla kama yutsla. Bukan maknanya sunnah itu dibaca sebagaimana dibaca Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? As-sunnah itu cara bacanya enggak seperti bacaan Al-Qur'an. Cuma sama-sama wahyu dari Allah Ta'ala. Coba antum baca as-sunnah, baca hadis, apakah harus sama baca Al-Qur'an? Beda. Al-Qur'an dilantunkan, warattilil Qur'ana tartila, tajwidnya, iqlabnya, ikhwa'nya, idharnya, idgham bil ghunna bi ghunnahnya. Tapi as-sunnah enggak perlu. Innamal a'malu binniyat, enggak perlu. Paham ya? Jadi kalau baca hadis itu ya hadis, innamal a'malu binniyat. Paham ya? Jelas itu ya. Atau baca Al-Qur'an ya Al-Qur'an, hadis-hadis. Itu maksudnya ya. La annaha tutsla kama yutsla. Bukan maknanya as-sunnah itu dibaca sebagaimana dibacanya Al-Qur'an. Paham bedanya ini insyaallah Husain? Hasan. Paham insyaallah ya? Ayo, barakallahu fikum. Hasan Husain ya, tersamarkan. Nah. Wa qad istadalla al-Imam Asy-Syafi'i, dan sungguh Imam Syafi'i berdalilkan, wa ghairuhu, dan selainnya minal a'immah dari kalangan imam-imam yang ada, ala dzalik, mengenai hal tersebut, bi adillatin katsirah, dengan dalil yang banyak. Laisa hadza mawdhi'u dzalik, bukan di sini tempat pembahasannya. Wal gharad, dan tujuan, gharad itu qasad artinya ya. Nah, dan tujuan inti dan yang tujuan inti, annaka tatlub tafsir Al-Qur'an minhu, bahwasanya kamu mencari tafsiran Al-Qur'an darinya. Paham ya? Fa illam tajidhu, kalau kamu mencari tafsir Al-Qur'an dari Al-Qur'an enggak dapat, minhu dari Al-Qur'an maksudnya. Fa illam tajidhu, kalau kamu enggak mendapatkan tafsiran Al-Qur'an dari Al-Qur'an, fa minas sunnah, maka dari as-sunnah. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah ucapkan sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, kepada Mu'ad bin Jabal, hina ba'athahu ilal Yaman,
ketika apa? Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal pergi ke Yaman berdakwah, bima tahkum, dengan apa engkau barakallahu fikum, menghukumi atau berhukum? Qala bi kitabillah, dengan Al-Qur'an. Qala fa illam tajid, jika kamu tidak menjumpainya, qala bis sunnati Rasulillah, dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Qala fa illam tajid, kalau dengan sunnah enggak dapat, qala ajtahid ra'yi, aku akan berzihad dengan apa? Dengan pendapatku. Berarti istihad sahabat, ucapan sahabat. Qala fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadrih wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya kepada di dadanya Mu'adz bin Jabal. Bagaimana bentuk pukulannya? Gini atau gini atau gini? Serat zahirnya bagaimana? Mukul ini atau gini? Atau gini? Zahirnya gitu ya, biasa ya. Zahirnya kalau mukul gini kan sakit. Paham ya? Ini maksudnya itu Rasulullah bangga gitu loh. Dan Mu'adz bin Jabal. Paham ya? Nama qala alhamdulillah. Naam, wafaqa Rasulullah lima yurdi Rasulullah. Artinya apa? Lima yurdi Rasulullah. Artinya apa? Segala puji milik Allah, zat yang telah memberikan taufik kepada utusan, zat yang memberikan taufik, kecocokan, yaitu seorang utusan kepada Rasulullah SAW terhadap perkara yang diridhai atau membuat ridha Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya itu Rasulullah memuji, alhamdulillah alladzi waffaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Segala puji milik Allah, zat yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Paham ya? Utusannya Mu'adz bin Jabal maksudnya ya. Terhadap perkara yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an, As-Sunnah, baru ucapan sahabat. Wa hadzal haditsu fil masanid was sunan bi isnadin jayyid. Hadis ini berada di dalam musnad-musnad dan sunan-sunan dengan sanad yang bagus. Adapun syarahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin.